Richard Baxter itu seorang Puritan itu ketika mengunjungi jemaatnya itu mengkatekisasi jemaatnya 800 keluarga. Saya pernah bicara dengan satu orang pendeta, lalu dia mengatakan di keluarga kami tidak ada satu kepala keluarga, dua kepala keluarga. Saya dan istri saya dua-duanya kepala keluarga. Itu tidak pernah dibicarakan dalam Alkitab. Budaya kuno tentang patriasi ya, man itu dominions terhadap wanita. Nah, apa bedanya dengan kekristenan? Penelitian kan ada yang bilang katanya kalau yang single lebih happy gitu Pak daripada yang menikah gitu Pak. Terus lebih panjang umur Pak gitu Pak kalau yang nggak menikah. Panjang umur saya nggak tahu. Banyak orang juga menunda pernikahan kalau kembali tadi masalah menunda itu karena anak. Apakah masih relevan? Iya, firman Iya kan? itu untuk saat ini. Bumi udah penuh gitu maksudnya. Dulu kan suruh memenuhi bumi, sekarang bumi udah penuh. Bumi gitu udah maksudnya. Siapa bilang bumi udah penuh? Halo saudara, kita kembali di dalam program Pilgrim Talk at Gary Karawaci. Kita akan mendiskusikan tema-tema yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, dilihat dari sudut pandang kekristenan, dari sudut pandang firman Tuhan, bagaimana kita harus bereaksi, bagaimana kita harus menggumulkannya, dan juga bagaimana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di dalam seri yang kedua ini, kita akan membahas keluarga yang beribadah. Saya yakin saudara-saudara di rumah adalah anggota keluarga. Apakah itu minimal adalah seorang anak. Tapi mungkin juga Anda seorang suami, seorang istri, seorang cucu, atau paman dan lain-lainnya. Dan kita akan membahas tema ini dalam beberapa episode ke depan. Dan kita masuk ke dalam episode yang pertama, episode yang sangat penting, yaitu panggilan berkeluarga. Seperti biasa, kita akan berdiskusi, tanya jawab bersama-sama dengan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Pendeta David Tong. Dan yang kedua adalah Pendeta Budi Sutrisno. Kedua pendeta ini adalah pendeta yang melayani di Gary Karawaci. Pak David adalah gembala sidang dan Pak Budi adalah asisten gembala sidang. Dan saya juga ditemani oleh dua orang. Yang pertama adalah Pak Pauri dan yang kedua adalah Bu Meta. Pak Pauri dan Bu Meta adalah dua orang yang juga melayani di Gary Karawaci. Dan saya sendiri Samuel Panto yang akan memimpin episode ini membahas tema tentang keluarga ini. Apa dasarnya kita harus berkeluarga, Pak? Ya, kita sebagai orang Kristen kita harus melihat bahwa segala keputusan dalam hidup kita, segala hidup yang kita hidupi itu semua dasarnya pasti adalah firman Tuhan. Jadi kita harus melihat apa yang firman Tuhan katakan terlebih dahulu mengenai apa itu mengenai berkeluarga. Maka dalam Kejadian itu sangat clear sekali. Ya, ini berkeluarga adalah suatu panggilan, bahkan bukan sebagai suatu akibat atau konsekuensi daripada dosa. Manusia tidak mau harus berkeluarga untuk meneruskan garis keturunan dan sebagainya. Justru sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu Tuhan sudah memberikan suatu mandat bagi mereka untuk berkeluarga. Ya tentunya kita lihat dalam Kejadian pasal 1, ya ini Kejadian pasal 1, pasal yang pertama daripada buku yang pertama itu banyak bicara mengenai fondasi hidup daripada manusia, daripada seluruh manusia. Kejadian pasal 1 ayat ke-26, manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupa daripada Tuhan. Ayat 27, Tuhan menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupanya, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Ayat 28, suatu hal yang penting, ini adalah suatu sekaligus perintah yang pertama yang muncul dalam Alkitab, sekaligus juga adalah perintah yang disertai dengan berkat. Yaitu Allah memberkati, konteksnya memberikan perintah dan konteksnya juga memberikan berkat. Ayat ke-28 ya, Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tujuan daripada manusia diciptakan itu menjadi gambar dan rupa Tuhan, itu berarti mewakili Tuhan, memerintah seluruh ciptaan. Tapi berbeda dengan Tuhan kan kita tahunya maha ada, atau dalam bahasa Inggrisnya omnipresent. Itu kan berada di mana-mana. Tuhan menciptakan dan akhirnya memerintah seluruhnya itu dengan kemahaberadanya Dia. Tapi ketika Tuhan memanggil manusia untuk akhirnya memerintah bersama dengan Tuhan, manusia itu kan sangat-sangat localized ya. Kita tidak maha berada. Maka di sini kalau kita perhatikan, Tuhan mau kita juga memerintah seluruh ciptaan dalam bumi ini dengan cara apa? Menggandakan atau memultiplikasikan manusia tersebut. Dan karena manusia bukan Tuhan, maka manusia harus akhirnya membentuk suatu keluarga dan beranak cucu, bertambah banyak dan memenuhi bumi. Jadi ini topik yang sangat penting ya. Ini topik bukan cuma kita sebagai seorang pilgrim dipanggil untuk beribadah, itu kan memang tema daripada seri kita sebelumnya. Tapi ini adalah panggilan bukan untuk pribadi, tapi panggilan seluruh satu keluarga untuk
beribadah. Jadi keluarga itu bukan kutukan berarti Pak? Oh enggak, Itu sebenarnya perintah yang diberikan sebelum bahkan sebelum jatuh dalam dosa. Kita kan di dalam bab ke-16 kita menerima reformasi ya. Coba pikirkan, apa sih sebenarnya impact terhadap reformasi terhadap keluarga? Coba dipikirkan. Selama ini sih selalu hanya bicara soal doktrin keselamatan. soal Reformasinya keselamatan. lebih ke Reformasi gereja, begitu. gereja. Reformasi gereja, begitu ya. Iya. Padahal sebenarnya reformasi Protestan itu lebih, ya bukan cuma gereja, tetapi membawa orang Kristen itu kembali kepada seluruh kitab suci sehingga itu berdampak kepada seluruh aspek hidup, termasuk juga kepada keluarga. Waktu itu anggapan bahwa orang yang tidak menikah itu lebih baik atau lebih suci, sehingga orang-orang yang melayani Tuhan itu ya nggak menikah, selibat begitu ya. Tapi kan nyatanya sekarang kan tetap di dalam dewasa ini sekarang ini orang lebih cenderung menunda kan ya, Pak ya, menunda pernikahan, menunda bahkan tidak mau kemudian dengan menikah. alasan-alasan itu yang sebetulnya kalau kita pikirkan itu juga kurang tepat gitu. Misalnya menunda pernikahan karena alasan ekonomi, kemudian dia menunda pernikahan karena memenuhi harapan orang tua aja gitu ya. Sedangkan angka-angka pernikahan itu semakin hari semakin mengecil gitu loh. Bentar, saya mau kembali sebentar kepada zamannya konteks daripada reformasi. Ya. Ini semua pertanyaan penting ya. Cuma waktu kita melihat reformasi itu bukan cuma masalah bicara mengenai doktrin keselamatan, tapi bagaimana menerapkan seluruh prinsip Alkitab dalam hidup sehari-hari. Itu penting. Maka terjadi reformasi dalam gereja, terjadi reformasi dalam dunia pendidikan, dalam politik, dalam masyarakat, dalam keluarga. Semuanya terjadi karena Termasuk kita keluarga. melihat bagaimana Alkitab berbicara. Nanti kita akan jawab satu-satu. Kita coba cari waktu untuk address all the issues di sini ya. Coba perhatikan ya, dalam konteks daripada reformasi, sebelum terjadi reformasi, pemikiran daripada gereja pada saat itu, kita tidak mengatakan itu Katolik, itu berbeda dengan kita, itu sejarah kita sendiri. Itu bagaimana mereka sangat dipengaruhi oleh filsafat daripada Yunani, melihat ada dikotomi antara yang imaterial dan yang material. Maka orang-orang tadi Pak Pendeta Himin sudah mengatakan bahwa orang-orang yang suci itu akhirnya tidak menikah. Maka menganggap pada saat itu pernikahan itu sebagai suatu necessary evil. Necessary evil. Family is a necessary evil, hubungan seksual adalah suatu necessary evil. Karena yang kudus tidak perlu. Lalu mengapa masih ada akhirnya hubungan seksual dalam pernikahan, ada generasi selanjutnya? Karena apa? Supaya manusia ada kelanjutan, ada suatu kemungkinan untuk berkembang biak dan ada sustenance daripada kehidupan daripada manusia tersebut. Itu berbeda sekali. Ini konsep yang harus dibereskan terlebih dahulu karena Alkitab mengatakan bahkan sebelum mereka berdosa udah panggilan berkeluarga. Betul. Ya, panggilan berkeluarga. Jadi kita harus mengerti, kita dipanggil untuk berkeluarga itu supaya nanti jadi satu alat Tuhan, jadi umat Tuhan, the holy people of God, untuk menyatakan pemerintahan Tuhan dalam negara atau dalam dunia ini. Apakah itu bisa terjadi Pak David? Kan nyatanya kita ini orang berdosa begitu ya. Dan kemudian panggilan Tuhan itu begitu mulia begitu. Apakah ini bisa terjadi di dalam keberdosaan kita untuk memenuhi Tuhan panggilan Tuhan yang begitu mulia ini? Itu pasti bisa terjadi. Kalau tidak bisa terjadi, tidak mungkin Tuhan kasih panggilan tersebut. Pertanyaan adalah, memang pada akhirnya kita masih ada Bisa natur jatuh. dosa atau masih bisa jatuh. dalam dosa. Tidak lagi di bawah kuasa dosa, tapi masih bisa jatuh. Cuma kalau kita masih ingat seri kita sebelumnya mengenai pilgrim ya, mengapa dalam already dan not yet ini kita masih bergumul? Itu kan kuncinya adalah karena sambil bergumul, sambil menyatakan ada pengharapan. Nah, orang Kristen berbeda sekali dengan orang non-Kristen, dan orang Kristen keluarga Kristen ya. Satu hal yang harus kita akui, keluarga Kristen itu lemah. Kita semua yang berkeluarga tempat ini bukan lagi boasting saya tuh hebat, enggak. Saya tuh memang ada kelemahan, keluarga kita pun ada kelemahan. Mungkin dari sudut pandang orang dunia mungkin ada keluarga non-Kristen yang karena lebih harmonis atau cuma satu hal yang missing dalam keluarga mereka semua dalam mengenai pengharapan dalam Kristus. Maka ketika kita bergumul pun takhta Tuhan dinyatakan melalui bagaimana kita berharap pada Kristus. Ya, psikologi mengatakan bahwa tujuan pernikahan itu adalah penyesuaian diri terus-menerus gitu sepanjang mereka menikah. Ya, saya pikir itu ya, kalau pandangan dunia ya, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran ya pasti arahnya kepada diri gitu kan. Saya melakukan sesuatu dapat apa nih gitu kan ya. Ya termasuk ketika menikah, orang menikah kebanyakan pikir mungkin ya mau bahagia gitu kan ya, berusaha untuk bahagia, nggak tahu dia ketika menikah tuh ngumpulin dua orang bermasalah gitu kan ya. Itu masalah jadi tambah banyak gitu. Tapi di dalam keluarga Kristen, di dalam pernikahan Kristen yang terjadi seharusnya adalah pengudusan. Jadi bukan sekedar penyesuaian diri untuk kebahagiaan saya atau kebahagiaan kita gitu. Kalau maksudnya penyesuaian ya. diri terus kan terjadinya capek ya. Nah, ya, penyesuaian Lelah diri gitu. saya pikir itu pasti ada, tapi tujuannya itu sama sekali berbeda. Arahnya bukan kepada diri sebenarnya. Alkitab itu memberikan satu, kalau kita mau bilang ideal untuk pernikahan Kristen, itu sangat tinggi sekali. Di dalam Efesus pasal yang kelima, pernikahan itu
dipakai menjadi gambaran relasi Kristus dan jemaat. Ada satu gambaran yang seharusnya di dalam pernikahan Kristen itu dinyatakan gitu. Meskipun kita tahu ini nggak akan sempurna, tapi itu harusnya bisa kelihatan. Kristus mengasihi jemaat dan jemaat itu tunduk taat kepada Kristus. Ini satu relasi yang sangat indah sih seharusnya. Pengudusannya dalam hal apa ini, Pak? Pengudusannya adalah ya itu ketika dua orang ini terus kemudian disatukan, begitu disatukan bukan cuma satu sama lain, tetapi juga disatukan dengan Kristus karena ini adalah dua orang yang ada di dalam Kristus. Maka itu pembentukan itu terjadi, gitu. Jadi itu kalau tadi orang dunia penyesuaian satu dengan yang lain, adaptasi, gitu kan ya. Terus menerus adaptasi supaya ributnya makin lama makin berkurang, gitu kan ya. Ini Itu enggak, justru harus gitu. ditanya penyesuaian itu waktu kita bicara mengenai penyesuaian standarnya itu apa? Siapa yang itu menyesuaikan dia. kepada siapa? Itu dia. Standar Iya, ideal itu mana? standarnya. Itu dalam dunia tidak ada jawabannya. Nah makanya kalau Iya, pernikahan iya. Kristen harusnya standarnya Kristus. Dua orang ini menikah, disatukan, sama-sama dibentuk Tuhan di dalam pernikahan itu makin serupa dengan Kristus. Dibentuk secara apanya nih Pak Him? Ya semua sih seharusnya dalam seluruh Karakter dia juga hidupnya. gitu. Disatukan sekali lagi bukan cuma satu dengan yang lain, tetapi Kristus yang seharusnya menjadi kepala, yang menjadi pemimpin atas keluarga itu. Saya mau tambahkan sedikit. Tadi Pak David bicara penciptaan begitu kan ya. Sebenarnya setelah manusia jatuh di dalam dosa pun Tuhan juga masih bicara tentang pernikahan. Kalau kita ingat mujizat pertama Yesus itu justru terjadi di dalam pernikahan gitu kan ya. Pernikahan di Kana itu artinya Tuhan juga ya berkenan akan hal itu, dan kemudian Tuhan juga ingin supaya pernikahan itu ya ada bahagianya begitu kan ya. Tapi juga saya mau mengajak untuk lihat dari Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Ya, kalau kita lihat konteksnya ini memang adalah satu teguran kepada orang Yahudi yang sudah pulang dari pembuangan karena ada di antara mereka yang kawin campur ya dengan bangsa lain. Ya, pada waktu itu kawin campur dengan bangsa lain dilarang. Ya. Tetapi kita harus tahu kenapa dilarang, karena iman yang berbeda ya, bukan karena ras. Di dalam Maleakhi 2 yang ke-15 dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu bicara tentang pernikahan? Yang dikehendaki dari kesatuan itu adalah keturunan ilahi. Ini generasi yang saleh yang bisa dihasilkan dari dua orang yang memiliki iman yang benar, memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Dua orang ini kemudian disatukan dan Tuhan ingin supaya ada keturunan ilahi, Jadi generasi artinya yang ini saleh. untuk semua orang. Ini adalah Apakah untuk, panggilan ini ya, untuk kalau kita semua mau orang? bicara seperti ini, pernikahan itu karena dari penciptaan, maka itu secara umum untuk semua orang. Tapi pernikahan Kristen seharusnya lebih daripada sekedar pernikahan ya orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Saya pikir itu. Jadi bukan cuma di dalam penciptaan loh ya. Sesudah manusia jatuh dalam dosa, ada penebusan. Tuhan Mungkin juga konsep mengenai pernikahan untuk semua orang ya, bukan cuma hanya orang Kristen, karena itu adalah creational order, diberikan, ditetapkan oleh Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Itu salah satu alasan mengapa orang Protestan akhirnya menolak pernikahan di suatu sakramen ya, seperti orang Katolik. Ya. Itu bukan masalah sakramen, yang pernikahan adalah suatu creational order, bukan suatu salvation, bukan suatu dalam ordo daripada keselamatan. Makanya orang untuk kebaikan daripada masyarakat, orang percaya atau tidak percaya menikah, itu adalah suatu ketetapan Tuhan. Tapi untuk keluarga Kristen itu memiliki suatu makna yang jauh berbeda. Sebenarnya ya, Pak Paul ini sebenarnya keluarganya ini punya anak, dan saya kalau di gereja melihat bagaimana anaknya juga diajak melayani dan sebagainya. Itu membawa satu keluarga untuk akhirnya bisa melihat mereka adalah keluarga Tuhan, dididik dan akhirnya untuk membawa dalam pelayanan. Gimana Pak Pauri, suka duka dalam mendidik anak bagaimana? Ya, saya teringat perkataan Yosua 24 ayat 15. Bagaimana dia waktu itu menantang bangsa Israel yang berbelok arah menyembah kepada Baal, dan kemudian Yosua dengan lantang memberikan satu wejangan sebelum dia mungkin akan tiada gitu ya, bahwa kepada siapa engkau akan beribadah, kepada siapa engkau akan ikut, ya, tapi aku akan beribadah kepada Allah. Aku dan Ya, segenap aku dan keluargaku. segenap keluargaku. Jadi konsep keluarga secara unity yang sudah ditebus oleh Kristus, ya, itu menjadi satu hal yang penting buat kita menjalani kehidupan ini. Ya. Nggak bisa satu hal yang terpisahkan gitu loh. Seorang ayah yang menjadi contoh imam buat istri dan juga anak-anaknya. Nah, ini ada satu hal yang mau saya tanyakan buat Pak David. Buat saya aja atau buat Buat dua narasumber tentunya. Saya teringat budaya kuno tentang patriasi ya. Patriasi, bagaimana man itu dominions terhadap wanita. Nah, apa bedanya melihat budaya patriasi dengan kekristenan yang
Ini kita bicara mengenai ordo ya. Yes. Yang menarik adalah dalam Alkitab, ini waktu Kejadian ditulis ya, kita pegang satu interpretasi bahwa memang Musa yang menulis kitab Kejadian tersebut. Tulis kira-kira 3.500 tahun yang lalu. Itu zaman di mana budaya laki-laki itu lebih dominan, itu sangat dominan sekali. Ya, patriarchal society. Maka di sini kita bisa melihat, maka yang unik dalam Kejadian pasal 1, coba kita buka lagi pasal 1 ya. Ini justru di dalam zaman 3.500 tahun lalu ditulis, ini suatu hal yang sangat-sangat besar dan mendobrak kultur pada saat itu. Kejadian pasal 1:27 ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini sebenarnya menarik, satu ayat yang pendek ini, kata mereka diciptakan itu muncul 3 kali. Ya sekali lagi ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan itu 2 kali, diciptakannya mereka itu ketiga kali. Itu menunjukkan bahwa fakta bahwa manusia itu ya cuma manusia diciptakan saja. Itu Yang maknanya menarik ini Pak, ya? adalah laki-laki dan perempuan dua-dua disebutkan diciptakan berdasarkan gambar dan rupa daripada Tuhan. Itu suatu yang mendobrak. Jadi ada equality, tapi bukan berarti nggak ada ordo. Jadi suatu hari kita bicara mengenai keluarga lebih lanjut lagi. Banyak sekali orang dalam zaman modern ini akhirnya meleburkan equality dan ordo. Kalau equal berarti ordo juga ada. Saya pernah bicara dengan satu orang pendeta. Ya, lalu dia mengatakan di keluarga kami tidak ada satu kepala keluarga, 2 kepala keluarga. Saya bilang, hah? Maksudnya gimana? Saya dan istri saya dua-duanya kepala keluarga. Itu tidak pernah dibicarakan dalam Alkitab. Laki-laki dan perempuan equal, tapi Alkitab sangat jelas mengatakan ada ordo dalam keluarga. Ini bukan patriarch society, laki-laki menekan perempuan, enggak. Nanti Efesus pasal 5 ya. Itu dinyatakan daripada apa? Ada ordo Kristus dan jemaat, tapi Kristus akhirnya mengorbankan dirinya untuk jemaat. Ordonya adalah akhirnya ordo dalam mengorbankan dirinya. Lalu jemaat dengan itu sukarela, bukan karena ditekan oleh Kristus atau laki perempuan ditekan oleh laki-laki, enggak. Dengan sukarela merendahkan dirinya, seperti juga jemaat gereja merendahkan diri depan Tuhan. Ya, tetapi wanita kan bisa menghormati laki-laki kalau ada beberapa karakter daripada dia yang ikut Kristus begitu. suara para wanita. Nah, yang sulitnya kan kalau misalkan laki-laki Nggak itu pernah, kita pernah bilang wanita tunduk kepada suami, titik. Enggak. Nah, wanita tunduk pada suami, tapi dikatakan bukan cuma akhirnya di atas wanita, tapi lebih rendah lagi daripada tunduk. Itu mengorbankan diri bagi wanita. Ya. Itu cinta yang semacam demikian. Mengapa kok gereja bisa mau cinta pada Kristus? Ya jawabannya karena simpel, bukan karena Kristus sok-sokan dalam gereja. Enggak. Karena pengorbanannya demikian besar. Ordo ini penting ya, mengapa? Karena kalau kita lihat Allah Tritunggal, kita percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu kita bicara equal. Tidak ada yang lebih kecil, lebih besar, atau tidak ada. secara Karena mereka ada hierarki, sejak kekalan sampai kekekalan, sama-sama ada. Kita tidak terima daripada Arianisme atau Jehovah Witness saat ini yang mengatakan bahwa ada satu waktu di mana Allah Anak tidak ada. Tidak, kita terima Allah sama-sama kekalnya. Cuma pada akhirnya ada ordo, di mana Allah Anak waktu datang dalam dunia mengatakan bahwa mengosongkan aku, diri. aku bukan cuma mengosongkan diri, tapi aku diutus oleh Ya. Bapakku. Aku datang hanya untuk mengerjakan apa yang diinginkan oleh Bapakku. Nah, kembali lagi ke tentang panggilan berkeluarga, Pak. Tadi bicara soal Kejadian pasal 1, itu ada poin soal beranak cucu, Pak. Sepenting apa sih sebenarnya? Karena banyak orang juga menunda pernikahan karena anak. Karena masalah saya nggak mau punya anak. Bahkan karena ada kan tanggung tren- jawabnya lebih besar. Betul. Iya. Kemudian bahkan ada- komitmennya lebih besar kan Betul, untuk betul. di dalam Ada yang mendidik yang anak, lebih suka begitu. punya pet daripada anak. Punya binatang peliharaan itu lebih Ya, mudah. mungkin ada yang ngurusnya. bilang, Pak itu kan sikonnya waktu lalu, sekarang Pak gitu. Jadi beban betul. mungkin Apakah Pak masih sekarang. relevan? Iya, firman Iya kan? itu untuk saat ini. Bumi udah penuh gitu maksudnya. Dulu kan sudah memenuhi bumi, sekarang bumi udah penuh. Udah, gitu udah maksudnya. Siapa bilang bumi sudah penuh? ini pertanyaan menarik. Siapa yang bilang bumi sudah penuh? Memang banyak sekali penduduk dunia 7 miliar. Ya, kalau kita lihat ya, itu kalau Hong Kong dan dia punya density, population density, atau kepadatan penduduknya, Yes. seluruh dunia sama seperti kayak Hong Kong. Itu seluruh 7 miliar itu seperti cuma state of Texas di Amerika aja. Kalau seluruh dunia dengan kepadatan penduduk seperti Hong Kong, cuma segitu doang. Yang bilang bumi sudah penuh itu siapa? Gitu. Masih kurang penuh. Sebenarnya nggak perlu sih, Pak, karena ada yang pergi, Pak. Gantian Nggak akan maksudnya. Pak, kembali lagi tadi yang di reformasi, Pak. Jadi apakah yang tadi patriasi itu termasuk salah satu yang direformasi ya, Pak ya? Sangat ya, menurut saya Sangat juga ya. sangat ya. Di dalam kasus misalnya tugas ayah itu apa dalam suatu keluarga. Kalau bicara mengenai reformasi, saya terkesan dengan suatu foto di mana ada bukan foto, gambar aja. Itu Martin Luther sedang berbicara dengan istrinya, lalu ada anak-anaknya, berapa anaknya,
Lalu mereka sekarang kayak satu konteks ibadah keluarga. Yang menarik bagi saya adalah Philip Melanchthon, yaitu murid Martin Luther yang paling setia, yaitu penerusnya Martin Luther. Philip Melanchthon tersebut di belakang, figurnya di belakang. Jadi kayak di background, itu kayak hampir tidak kelihatan gitu. Nah itu menarik, mengapa ini dua tokoh besar dalam gereja, tapi sekarang nih waktu bicara mengenai keluarga, itu suami istri yang di depan. Ya. Philip Melanchthonnya di belakang. Nah di sana saudara bisa lihat itu mana Martin Luther melayani keluarga dengan luar biasa, bukan dengan menekan, tapi tidak. Martin Luther itu menjadi imam dalam keluarga. Ntar suatu hari kita harus bicara mengenai konsep imam dalam keluarga. Ya. Karena banyak sekali sudah dikerjakan oleh keluarga pada saat ini. Itu bagi saya waktu lihat picture atau gambaran lukisan tersebut, wah itu meaning mengenai reforming family dalam reformation itu very deep and very significant. Itu ada signifikan yang sangat dalam sekali. Nah sekarang kasusnya kalau misalnya seorang ayah atau seorang pria itu benar-benar di dalam keluarga itu fungsinya tidak sebagai imam gitu Pak David. Terus udah menikah, bagaimana ya kita sebagai wanita itu? Ini kayaknya pertanyaan soal udah kepala keluarga itu. Ini bukan sudah menceritakan keluarga kan? Kadang-kadang akhirnya kalau itu menjadi terjadi, kesedihan ya kadang-kadang. kalau terjadi, kalau ada istri yang beriman, dia akan menjadi imam dalam keluarga. Dia akan mendoakan keluarganya, dia akan menyampaikan firman kepada anak-anaknya. Dalam kasus macam demikian tuh, si suami itu seakan sedang act atau bertindak sebagaimana dia sedang tidak beriman pada saat itu. Itu keluarga itu, perempuan itu akan pegang fungsi yang sangat penting sekali. Termasuk orang-orang yang saya baru gak lama belakang ini konseling dengan seorang perempuan yang sudah cerai dan dia membesarkan anaknya yang masih remaja SMP kelas 3 dengan air mata. Dan di sana dia katakan bagaimana dia harus berbicara, dia menjalankan fungsi imam tersebut bagi anaknya, mendidik dia, mengarahkan dia untuk kepada firman Tuhan, mengkoreksi hidup dia. Itu bisa terjadi. Cuma sayang kalau keluarga Kristen akhirnya laki-laki yang tidak sadar fungsi dia sebagai imam dalam keluarga. Ini bukan hal yang gampang begitu, dan ini perlu juga keterlibatan gereja, saya pikir. Jadi nggak bisa satu keluarga itu kemudian ya dia sendiri harus berjuang sendiri. Kalau kita kembali ke reformasi pada waktu itu ya dari gereja, terus kemudian itu akan melibatkan seluruh anggota jemaat dan keluarga termasuk. Maka family religion gitu atau ibadah di dalam keluarga itu kemudian ditekankan lagi. Bahkan orang-orang Puritan yang melanjutkan reformasi Calvinis itu mereka mengatakan keluarga itu adalah gereja yang paling kecil. Nah, ini mereka bisa punya konsep seperti itu dari mana? Ya pasti ada peranan besar dari gereja yang kemudian mendidik mereka, mempersiapkan mereka. Ya, Richard Baxter itu seorang Puritan itu ketika mengunjungi jemaatnya itu mengkatekisasi jemaatnya. 800 keluarga. 800 keluarga itu dia kunjungi dan dia katekisasi dan dia minta kepada keluarga-keluarga itu untuk mereka mulai ada ibadah keluarga. Nah, ini satu reformasi yang pengaruhnya besar. Dan ketika dia mengunjungi dia tanya pertanyaan-pertanyaan katekisasi dan anak-anak pun bisa menjawab. Gitu. Itu satu hal yang penting sekali ya. Saya pikir gereja dan keluarga itu harus bersama-sama gitu untuk mewujudkan apa yang memang Tuhan itu tetapkan bagi keluarga Kristen. Iya, saya tertarik Richard Baxter start dari keluarga. Karena keluarga menjadi satu elemen yang paling kecil di dalam masyarakat. Kalau keluarga beres, negara beres. Ya, jadi dimenangkan dari elemen yang paling kecil, kemudian bergerak kepada yang lebih besar. Ya, itu satu prinsip yang benar. Suatu hari saya harap bisa ada kesempatan bicara mengenai keluarga dan gereja. Itu topik yang bagi saya terlalu besar. Cuma waktu kita bilang panggilan beribadah, panggilan keluarga yang mau beribadah, itu bagaimana kita mengarahkan keluarga kita untuk beribadah kalau kita sendiri tidak merasakan kehidupan gereja atau gereja lokal itu suatu hal yang penting. Tuhan tidak pernah memanggil kita sendirian, bahkan Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk berkeluarga sendirian. Tuhan akan memanggil kita untuk berkeluarga bersama-sama, kita sendirian. Tadi mungkin nyambung daripada pertanyaan Ibu Meta mula-mula, mengapa banyak sekali orang pada zaman ini anak muda yang sulit menikah dan sebagainya. Penelitian kan ada yang bilang katanya kalau yang single lebih happy gitu Pak daripada yang menikah gitu Pak. Terus lebih panjang umur Pak gitu Pak kalau yang nggak menikah. Panjang umur saya nggak tahu. Itu juga saya nggak tahu. Ya. Depresinya juga dikit Pak. Ini sekali lagi semua kembali pada Alkitab, prinsip Alkitab. Manusia itu bukan Allah, tidak pernah self-sufficient. Oleh karena itu sejak mereka sebelum jatuh dalam dosa pun, Tuhan sudah berkata Kejadian pasal 2,
Adam tuh tidak baik kalau hidup sendirian. Kan tidak bisa, bukan tidak self-sufficient. Berbeda dengan, bahkan gini, kita bisa katakan bahkan Allah sendiri 3 pribadi, tidak pernah sendirian juga, itu dalam komunitas juga. Maka Adam pun juga harus memiliki suatu pasangan yang sepadan. Maksudnya apa? Berarti Adam tidak cukup pada dirinya sendiri, dan dia perlu ada suatu pasangan yang sepadan untuk biar bisa hidup penuh di hadapan Tuhan. Yeah. Nah, siapa yang bilang bahwa kalau tidak menikah itu lebih bahagia? Itu konsep daripada orang dunia sudah menolak Alkitab. Tidak pernah mereka bisa lebih bahagia. Bahagia mereka adalah bahagia karena sangat-sangat self-centered, yaitu bahagia mereka melayani diri kita, diri saya sendiri. Tadi Pendeta Budi sudah pernah singgung hal ini. Bahagia melayani diri. Tapi Alkitab tidak banyak bicara mengenai kebahagiaan. Alkitab banyak bicara mengenai holiness, kesucian. Kalau ada keluarga gue mau menikah ya, dari pemirsa juga, pasang-pasang menikah, bukan pikirnya bagaimana saya membentuk keluarga yang bahagia, bagaimana saya membentuk keluarga yang suci di hadapan Tuhan. Nah, mengapa banyak orang yang masih telat dan sebagainya? Itu kalau dibereskan satu persatu ya, itu salah satu kemungkinan adalah karena mereka terlalu memikirkan mengenai kenyamanan diri dalam pernikahan. Pasangan yang harus paling ideal. Atau kalau misalnya ada pasangan-pasangan tertentu yang mencari pasangan hidup yang mungkin lebih bisa meyakinkan atau support keluarganya dia dan seterusnya. Itu selalu, itu pada aspek self-centered itu ada. Konsep dunia juga menawarkan gitu ya, bahwa sepadan mereka sering curhat gitu, mungkin beberapa teman saya gitu ya, bahwa oh ya kita hobinya sama kok, makanannya sama kok. Oh, itu bukan. Sama, dan Kalau mereka semuanya menganggap sama itu sepadan loh, Pak. itu nggak bisa jadi penolong yang sepadan. Penolong berarti bukan ada satu itu yang tidak sama. Iya. Kita ditolong dan aspek yang saya tidak bisa lakukan. Kalau semuanya sama itu dua, itu namanya Social club. yang dia. Itu komunitas. Iya, tapi kita itu penolong yang sepadan, berarti satu orang pun itu ada satu hal yang missing, sehingga dia harus ada penolongnya. Nah, di sini keluarga kita tadi kan bicara mengenai bagaimana keluarga itu menguduskan, ya pasangan itu menguduskan. Saya dan istri pasti kita pernah cekcok lah ya. Ya. Pasti pernah ya, kita belum sampai di dunia sana di mana sudah ada putus. Kalau begitu cekcok, coba kita pikirkan. Setelah ada benturan semacam demikian, apa yang kita pikirkan kalau kita adalah anak Tuhan? Pertama kan pasti nggak bisa dihindarkan sakit hati, Pak. Iya, itu Kadang-kadang berpikir salah pilih, Pak. Wah, itu harus hati-hati. Tapi langsung bertobat kok, Pak. Gimana? Apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Apa yang dipikirkan kalau kita sudah bentur? Justru itu harus bisa melihat ya, ini pasangan yang Tuhan berikan. Kalau pasangan ini Tuhan berikan, Tuhan tetapkan bagi saya, Tuhan berikan, begitu kan ya. Dan sebenarnya kalau mau ngomong ya kita juga yang pilih kok, gitu kan ya. Nah itu berarti ada rencana Tuhan kan ya, ada maksud Tuhan. Dan ketika ada masalah, ada konflik sekalipun, itu adalah bagian di mana Tuhan mau membentuk ya kedua orang ini. Gitu. Nah itu ya sama-sama. Kalau saya memberikan nasihat itu ya kepada orang yang mau menikah atau orang-orang yang konseling atau pemuda yang sedang pacaran, gitu ya, saya bicara sama mereka. Ya kamu jangan cuma lihat siapa benar siapa salah. Karena nggak ada orang 100% benar, nggak ada orang 100% salah. Gitu ya. Sama-sama lihat yang seharusnya firman Tuhan itu bagaimana. Saya mungkin ada bagian benar, tapi saya juga ada bagian salah. Apa yang harus saya perbaiki sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya bicara kepada orang yang sedang pacaran terus kemudian ribut begitu. Saya bilang jangan cepat-cepat putus. Kalau kamu cepat-cepat putus nanti jadian lagi sama yang lain juga putus lagi. Karena kamu nggak pernah belajar untuk menerima, ya, itu ya. Dari peristiwa itu, terus kemudian bagaimana melihat Tuhan membentuk saya, mau mengajar saya kebenaran. Gitu. Nah itu yang kita perlu belajar. Apalagi sudah menikah. Kalau sudah menikah itu berarti pasangan ditetapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau pakai dia untuk membentuk saya, Tuhan mau pakai saya untuk membentuk dia. Tapi tidak jarang yang selalu berpikir bahwa dia di pihak yang mengalah terus gitu. Ya makanya kembali ke kitab suci. Kalau kita kembali ke kitab suci, kita nggak mungkin bilang saya selalu benar. Nggak mungkin begitu. Maksudnya mengalah juga nggak ada salahnya kan ya. Tuhan Yesus mengalah, kita mengalah belum sampai pada poin sampai mati loh. Yesus mengalah sampai poin dia yang adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah, sesuatu yang harus dipertahankan, mengalah terus. Saya poin akhirnya mati. Ya ini suatu hal yang penting, ini jawaban-jawaban yang bagus sekali ya. Kalau kita adalah anak Tuhan, begitu ada benturan ya. Hal yang pertama yang Tuhan akan tegur kita kalau Roh Kudus bekerja adalah lihat dosa kita terlebih dahulu, bukan dosa orang lain. Ya itu selalu. Tadi Pendeta Budi Sudah katakan, tidak ada orang yang 100% suci, tidak ada 100% yang berdosa, enggak. Jadi semua dalam bertempuran itu harus sadar ada salahnya. Nah itu Tuhan pakai pasangan hidup kita yang berbeda dengan kita untuk menyadarkan dosa-dosa kita. Setiap hari kita disadarkan. Ini pengalaman saya pribadi. Kalau kadang-kadang ada benturan dengan istri, harus pikir, oh ya,
memang fakta bahwa Tuhan pakai dia dalam hidupku untuk membereskan juga semua dosa-dosa yang ada ya. Mengenai pasangan yang sepadan, Pak. Apakah itu hanya dilihat dari aspek rohani saja atau ada hal-hal lain yang Ini topik 2 sesi. ini buat yang masih lagi konseling untuk ini, Pak. Ya, sepadan itu sepadan dalam hal mencintai Tuhan dalam satu hati, satu arah yang sama. Sepadan dalam akhirnya mengerti firman Tuhan. Ini suatu hari kalau ada waktu kita bicara mengenai bagaimana doktrin itu menyatukan pasangan. Sepadan dalam menerapkan firman Tuhan dalam hidup masing-masing, sepadan dalam mendidik anak dan seterusnya ya. Itu sepadan bukan dalam arti uang. Seringkali orang pikir sepadan dalam arti ya sama-sama social status yang sama. Enggak, bukan hal itu ya. Sepadan dalam arti sama-sama menghadirkan kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau waktu dia menikah dasarnya itu tidak memikirkan hal itu, Pak David atau Pak Him. Bagaimana ya? Sudah dengar firman baru tahu gitu loh, oh bahwa aku itu harus pasangan yang sepadan secara iman begitu ya. Maksud saya adalah bagaimana jika kita telah mengalami hal itu dan kita baru sadar bahwa kita harus bekerja keras di dalam pernikahan ini. Begitu. Memang nggak ideal ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa banyak hal nggak ideal. Ya, kita harus sadari hal itu. Tapi kembali lagi kalau ini adalah creational order dan kita percaya kedaulatan Tuhan. Maka kita juga harus percaya itu pun adalah ketetapan Tuhan, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita Jadi harus nggak boleh putus asa terima gitu itu, iya betul. Bentukan Tuhan itu yang akan Banyak terjadi. orang yang misalnya ya menikah sebelum Kristen, kemudian sesudah jadi Kristen terus kemudian minta diberkati lagi, perlu nggak? Menurut saya kok ya nggak harus begitu ya. Kenapa ya creational order gitu ya? Nah dia cuma harus ya bertobat begitu ya, dan kemudian ya sama-sama keluarga itu mendedikasikan keluarga itu kepada Tuhan. Itu yang jauh lebih penting daripada terus kemudian pemberkatan ulang. Mungkin Ya, nggak pemberkatan ulang, tapi boleh nggak kita minta ada suatu janji gitu ya. itu suatu Rekomitmen kan berbeda gitu, antara Pak, ya. pernikahan non Kristen dan pernikahan Kristen di mana kita meminta benar-benar berkat dalam salvation, itu core salvation order itu datang. Ada bukan berarti bahwa yang dulu sewaktu menikah dibatalkan. Iya betul. Itu maksudnya mungkin ya, itu. Kayak nggak sah gitu loh, kok kayak nggak. Tapi peneguhan kembali saya rasa itu Peneguhan boleh gitu saya rasa. peneguhan kembali Saya kita juga itu teguhkan setuju. dalam pengertian sama-sama mengerti ini adalah keluarga Kristen, itu penting. Iya, tapi maksud saya ada orang-orang kemudian tidak merasa damai begitu ya karena pernikahannya dulu kok Nggak, itu rasanya saya void atau itu batal, dibatalkan. betul, saya tidak batal. Tetap saya percaya itu adalah ya Iya. Tuhan juga tetapkan mereka Menentukan bertemu, Tuhan, mereka menikah dan kemudian mereka kemudian menjadi percaya. Ketika mereka sudah menjadi percaya, mesti kembali kepada kitab suci, begitu kan ya, melihat pasangan sebagai yang ditetapkan oleh Tuhan dan kemudian menjalani pernikahan itu secara Kristiani. Saya pikir itu penting. Saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaannya dari kita semua dan kita masih punya beberapa episode ke depan, dan episode yang berikutnya ini kita akan bicara soal problema keluarga Kristen. Sampai nanti di dalam episode berikutnya sekali lagi kita akan berdiskusi di dalam Pilgrim's Talk @Gary Karawaci. Tuhan memberkati.